Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di pembahasan persamaan trigonometri, yang mana di video kali ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, seperti apa? Pertama, hal yang wajib kalian ingat adalah tabel perbandingan trigono sudut istimewa. Kedua adalah relasi sudut, yang mana ini sudah dijelaskan lebih lanjut sebelumnya di video 1. Nah, ingat kembali relasi sudut ya. Di sini akan kakak contohkan satu saja sebagai pengingat kalian. Yang mana nih, kalau ada sin bernilai negatif, artinya dia ada di kuadran 3 atau kuadran 4. Yang mana kalau kuadran 3 itu 180 plus. Kalau kuadran 4 itu adalah 360 min. Nah, plus dan minnya berapa? Lihat di sini, sin yang nilainya setengah akar 3 itu adalah 60 derajat. Sehingga di sini adalah 60. Nah, maka hasilnya 240 dan 300. Nah, coba kalian tentukan untuk theta yang lainnya ya. Persamaan trigonometrinya masih sama seperti persamaan trigonometri sederhana yang kita bahas di video 1. Langsung saja nih, kakak beri contoh persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, pertama ada soal cos kuadrat 3x min 1/4 sama dengan 0. Itu x-nya berapa sih? Himpunan penyelesaiannya berapa? Nah, pertama-tama karena di sini ada cos, maka yang kita pakai adalah rumus ini. Namun, di bentuk awalnya agak sedikit berbeda dibandingkan yang sederhana. Di mana, kalau misal bentuk kuadrat akan lebih mudah kalau kita misalkan dulu bentuk kuadratnya. Yaitu dalam hal ini dimisalkan menjadi A. Atau kalian mau pakai huruf lain juga boleh. Kalau bisa nggak dimisalkan apakah boleh? Boleh-boleh saja, asalkan kalian bisa menentukan nilai A tanpa dimisalkan, nggak bikin bingung gitu. Jadi sah-sah saja begitu. Nah, selanjutnya setelah dimisalkan A kuadrat min 1/4 sama dengan 0, berarti A kuadrat sama dengan 1/4. Dan ingat, A-nya adalah plus minus akar 1/4, bukan hanya akar 1/4 saja. Di sini yang sering dilupakan oleh siswa-siswa plus minus ini. Jadi beri catatan penting bahwa ketika menarik A kuadrat menjadi A, maka hasilnya adalah plus minus. Nah, di sini akar 1/4 itu adalah setengah, sehingga bisa kita kembalikan ke bentuk awal A, yaitu cos 3x sama dengan plus minus setengah, sehingga dibagi 2, yang positif dan yang negatif. Berikutnya, kita tentukan dulu yang bernilai setengah, berarti cos 3x sama dengan setengah, cos yang nilainya setengah adalah cos 60. Sehingga ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Kita selesaikan seperti persamaan trigonometri sederhana. Jadi bedanya dengan sederhana dan kuadrat itu hanya di awalnya saja. Ke bawah-bawahnya itu sama. Nah, di sini kita bagi 3 menjadi seperti ini. Diambil nilai K-nya 0, 1, dan 2, sehingga nilai X-nya 20, 140, dan 260. Di sini kakak langsung masukin K-nya 0 gitu ya. Kan kalian pasti sudah lebih mahir dibandingkan sebelum menonton video 1. Nah, ketika A sama B-nya dimasukkan ke bentuk 2, diperoleh min 60 seperti ini, sama kita bagi 3 sehingga diperoleh bentuk ini, ambil nilai K yang masih memenuhi, yaitu ini. Nah, belum selesai ya, ini baru yang pertama saja, yaitu yang nilainya setengah. Yang nilainya min setengah, kita coba kerjakan juga. Di sini cos yang nilainya min setengah ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Ini kakak ambil kuadran 2, yaitu 180 min 60. Karena cos yang nilainya setengah itu 60. Jadi di sini cos 120. Sehingga nilai A-nya 3x, nilai B-nya nilai B-nya 120. Berarti kita masukkan nih, diperoleh seperti ini. Untuk yang bentuk kedua diperoleh seperti ini, sehingga nih sudah bisa kita simpulkan bahwa nilai
himpunan penyelesaiannya ada 12 ya. 3 kali 4, 12. Diurutkan dari yang paling kecil. Seperti itu. Nah, ini latihan soal untuk kalian coba. Berikutnya, ingat kembali identitas trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu 3 rumus ini. Dan kakak beri bintang di rumus 1 ini karena sering dipakai. Dalam hal ini nih, kalau misalkan sin kuadrat alfa dipindah ruas cosnya, diperoleh seperti ini. Kalau cos kuadrat alfa berarti 1 min sin kuadrat alfa. Tuh. Nah, contoh soalnya, misalkan dipunyai soal seperti ini, berarti ya kenapa harus pakai sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa? Karena jika masih cos dan sin, maka kita tidak bisa menyelesaikan berapa sih X yang memenuhi, karena tidak bisa disamakan ke dalam bentuk persamaan trigonometri. Nah, maka kita samakan nih. Pertanyaannya, ini ada sin, ada cos. Samakan ke sin atau cos, Kak? Lihat, yang bentuknya nggak kuadrat itu adalah yang cos. Sehingga harus kita arahkan ke cos. Karena kalau misal cos X saja diubah ke sin itu nggak bisa. Tapi kalau sin kuadrat X diubah ke cos kuadrat X itu masih possible dengan rumus identitas trigonometri. Itu. Nah, berarti pertama, sin kuadrat alfa ini bisa dituliskan ke dalam 1 min cos kuadrat alfa. Dimana kalau alfanya diganti X, ya berarti akan diperoleh 1 min cos kuadrat X. Karena bentuknya ada kuadrat-kuadrat, agar lebih mudah untuk kalian hitung, maka misalkan cos X-nya itu diganti dengan P, dimisalkan. Kalau nggak dimisalkan boleh aja. Nah, lalu berarti kan persamaannya menjadi seperti ini, P kuadrat tambah P kuadrat, 2P kuadrat. Selanjutnya kalian faktorkan menggunakan persamaan kuadrat yang sudah dipelajari di kelas 10 atau di bangku SMP. Sehingga 2P-1 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0, diperoleh P-nya setengah atau P-nya min setengah. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang bentuk 1. Nah, karena di sini cos X sama dengan setengah, maka menggunakan cos X itu berada di kuadran 1 atau 4 yang positif. Yang di kuadran 1 X-nya 60, yang di kuadran 2 360 dikurang 60, 300. Nah, Kak, kenapa di sini Kakak nggak pakai yang K kali 360? Biar lebih cepat aja sih, karena di sini pertama, ini udah X. Jadi lebih cepat kalau Kakak langsung aja, nggak usah pakai 360-an, K kali 360-an. Tapi Kak, kalau aku mau pakai K kali 360 sama nggak? Sama. Nanti kalian ambil aja B-nya 60, A-nya X. Nanti pasti akan sama hasilnya. Boleh kalian coba, hasilnya pasti 60 dan 300. Untuk yang cos X sama dengan setengah. Gitu. Nah, untuk yang kedua, cos X sama dengan min 1, cos yang nilainya min 1 itu hanya 180 kan? Ya sudah, berarti X-nya 180. Nah, di sini jawaban yang sama ya, kalau kalian penasaran kok Kakak nggak pakai K kali 360. Jawabannya karena di sini sudah X dan intervalnya juga cuma 0 sampai 360. Gitu. Oke, jadi simpulannya HP-nya adalah 60, 180, dan 300. Intinya, kalau kalian mau menjabarkan bentuk ini menggunakan K kali 360, itu sama seperti yang soal ini ya. Jadi nanti ada seperti ini, ada seperti ini, dan ada seperti ini. Tuh. Dan Kakak sarankan sih kalau misalkan di sini bentuknya sudah cos X, atau sin X, atau tan X, intervalnya begini juga, kalian langsung aja sih pakai ambil X-nya berapa gitu. Lebih menghemat waktu. Oke, ini latihan soal untuk kalian coba. Baik, terima kasih untuk kedua sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.